warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bitemania. Jumpa lagi dengan saya Ferry dari Batam. Mungkin udah lama ya saya tidak upload video ya dari video awal hari kemarin. Baru ini saya sempat karena mungkin kesibukan kerja juga ya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas masalah alas kandang murai batu. Alas kandang murai batu di lahan yang sempit, di kandang yang kecil. Itu yang perlu sangat diperhatikan, banyak yang perlu diperhatikan. Mungkin kalau kandang kita besar mungkin lebih gampang, tapi kalau kandang kita kecil, kandang kita kecil, itu masih banyak yang perlu diperhatikan. Bagaimana amannya, bagaimana nyamannya, bagaimana agar kandang tidak bau, itu juga salah satu semua yang harus diperhatikan karena kandang kita kecil. Bagaimana supaya aman, supaya nyaman, supaya tidak bau. Ikuti video saya terus sampai habis supaya kalian Bitemania paham. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe-nya agar video kita ini dapat terus berlanjut, berkembang untuk berbagi ilmu dan berbagi wawasan. Oke, baiklah. Kita langsung aja ke kandang penangkarannya sekalian praktek biar para Bitemania lebih paham apa yang dimaksud aman, apa yang dimaksud nyaman, dan apa yang digunakan bahan-bahannya untuk alas kandang supaya tidak bau. Oke, mari saya tunjukkan kandang saya ini. Kandang saya ini sempit ya, ukurannya 80 kali 1 meter, tinggi 2 meter. Yang dimaksud aman itu bukan aman dari maling, tapi bagaimana supaya burung kita aman. Pertama, alas kandang ini kita buat di atas daripada kawat ram. Tujuannya supaya aman. Aman bagaimana? Aman bagaimana? Kalau seandainya kawat ram di atas, itu yang dikhawatirkan kaki daripada burung murai batu bisa kejepit. Jadi tidak aman. Itu dimana itu juga harus diperhatikan. Kita lihat kandang murai batu. Nah, inilah kita tarik ya. Bisa para Bitemania lihat alas kandangnya itu di atas, tidak di bawah. Nah, ini kebetulan kandang kita belum kita bersihkan ya untuk sebagai bahan praktek. Nah, ini bisa kita tarik dan sama lagi. Nah, yang kedua kita akan bicara masalah nyaman. Nyaman dimana dalam penangkaran burung murai batu itu kita harus buat dia nyaman. Kenapa? Pada saat dia bertelur, pada saat dia mengeram, itu biasanya dia tidak mau diganggu. Apabila terganggu, dia dapat buang telur atau buang anak atau lain-lain sebagainya ya, yang bisa membuat dia terganggu. Jadi bagaimana cara kita buat supaya kandang kita nyaman? Tadi aman mungkin sudah ya, sudah saya bicarakan. Sekarang nyaman. Nyaman di sini yang saya maksud, pada saat kita membersihkan kandang murai batu, itu dia tidak terganggu. Karena kandang kita kecil, mungkin kalau kita masuk ke dalam, itu akan mengganggu. Dan dia tidak nyaman, dan mengakibatkan masalah-masalah yang lainnya. Nah, jadi kita rancang kandang murai batu kita ini di kandang yang sempit ini agar dia nyaman pada saat kita membersihkan. Bisa kita lihat di sini lagi kandang murai batu ini kita buat seperti ini. Pada saat kita tarik kandang alasnya, burung tidak terganggu. Nyaman. Atau kita praktekkan di burung kita yang lagi mengeram ini ya. Ini lagi mengeram. Nah, coba kita praktekkan di sini. Kita tarik ini, burung tidak terganggu.
dia merasa nyaman. Makanya dari itu kita buat seperti ini agar burung nyaman dan tidak terganggu, sehingga dia mengeram dengan tenang dan membersihkan juga gampang, kita tidak perlu masuk. Itu ya. Tadi kita membahas ya masalah aman, nyaman, apa itu yang dimaksud dengan aman, bagaimana kita membuat burung itu nyaman. Sekarang kita masuk ke bahasan bagaimana kita membuat agar kandang burung murai batu kita ini tidak bau. Apa yang kita lakukan, bahan apa yang kita buat agar kandang burung murai batu kita ini tidak bau. Saya sedikit cerita ya. Awal mulanya saya membuat alas kandang murai batu ini saya buat dari triplek. Dan triplek itu tidak menyerap air. Jadi makin lama makin bertumpuk, makin becek karena dia tidak menyerap air. Ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit pada burung murai batu kita. Nah, jadi pada saat saya membangun rumah ini, saya lihat plafon ini ketitisan air. Dan pada saat itu saya lihat plafon ini menyerap air. Jadi saya berpikir kenapa nggak plafon ini saja yang saya buat untuk kandang alas murai batu kita. Nah, jadi plafon itu yaitu plafon GRC ya yang kita gunakan, sehingga tai yang jatuh ke plafon ini akan kering. Jadi tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan becek. Karena pada saat burung murai batu itu mandi pasti akan tumpah airnya ya. Itu akan becek kalau kita pakai triplek. Tapi kalau pakai plafon tidak, dia akan terserap oleh plafon tadi, plafon GRC tadi ya. Jadi tidak menimbulkan bau. Itulah yang saya gunakan untuk alas kandang murai batu kita agar kandang murai batu kita tidak bau. Demikianlah ulasan video saya ini bagaimana supaya burung aman, nyaman dan tidak bau kandangnya. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi atau bisa jadi acuan lah untuk bagi pemula yang ingin menangkarkan murai batu di lahan dan kandang yang sempit. Demikianlah video saya ini, jangan lupa ya like, komen, yang paling penting subscribe-nya ya, agar channel kita ini terus dapat berjalan, berbagi ilmu, berbagi wawasan, berdiskusi masalah penangkaran murai batu. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau mania.